Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Jovansya, and this time around I'm going to explain to you the degree of comparison. Kalau kemarin sama saya bahasa Inggris, sekarang sama saya Ece juga. Dan hari ini kita mau ngejelasin tentang degree of comparison atau perbandingan yang biasanya kita pakai buat menyatakan hal yang lebih. Contoh, dia lebih pintar dibandingkan dia gitu, atau mobil ini lebih bagus dibandingkan mobil yang lain. Nah, itu namanya degree of comparison atau sebuah perbandingan. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, pengertian, fungsi, dan bentuk. Nah, degree of comparison ini sebenarnya masuk ke dalam kategori adjektif ya, kata sifat. Karena comparison ini karena membandingkan kan antara satu dengan satu hal dengan yang lainnya gitu. Jadi menyatakan sebuah tingkat perbandingan mana yang lebih gitu. Maka degree comparison ini masuk ke dalam kata sifat yang gunanya untuk menyatakan sifat dari sebuah benda yang kita bandingkan itu. Maka itu disebut adjektif. Dan fungsinya adalah untuk membandingkan benda dengan sifat yang dimilikinya. Saya udah bilang tadi. Terus ada 3 bentuk dari degree of comparison ini. Yang pertama ada equal degree, comparative degree, dan superlative degree. Nah, jadi dari degree of comparison ini ada 3 bentuk yang biasanya kita sering pakai. Namun untuk kali ini kita kategorikan ke bagian mana sih kata comparison yang sering kita pakai itu. Ada 3 tuh, ada equal, comparative, superlative. Nah, kita masuk ke contoh atau bentuk yang pertama, equality comparison. Jadi equality comparison ini adalah membandingkan benda yang satu dengan benda yang kedua itu setara. Nah, biasanya sih kata yang sering kita pakai itu as. Nah, kayak gitu. Jadi equality comparison itu adalah membandingkan satu benda dengan benda yang kedua tapi dalam bentuk yang setara. Nah, biasanya yang sering dipakai itu kata lazim yang sering kita pakai untuk membandingkan 2 benda ini itu adalah as. Nah, ada 2 jenis equality comparison. Pertama ada positive degree dan negative degree. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PPT-nya, ada contohnya, ada rumusnya. Gitu. Biasanya subject plus to be as adjective as object. Nah, itu kalau yang positif. Kalau yang negatif ada as to be, ada tambahan kata not, and as adjective tambah as object. Nah, adjektifnya itu punya kata standar yang biasanya itu enggak ada perubahan. Biasanya ada big, carefully, difficult, easy, rich, and etc. Jadi sekali lagi saya ulangin, equality comparison itu adalah membandingkan satu benda dengan benda yang 2 tapi dalam keadaan setara atau sama. Nah, rumusnya juga ada di PPT gitu. Nah, kita masuk mungkin ke contohnya. Nah, ini contohnya benar. He drives as careful as my father in the residential area. Nah, jadi he di sini sebagai subjek, drive sebagai verbnya, kata as, careful as my father. Kata asnya itu sebagai comparisonnya dari si subjeknya ini dengan ayahnya. Indonya itu dia berkendara sama hati-hatinya seperti ayah saya di lingkungan perumahan. Dia pakai kata as untuk membandingkan si subjek he dengan my father. Terus contoh yang kedua, ini yang negatifnya. The task is not as difficult as you imagine. Jadi dia membandingkan si task ini sebagai subjek dengan apa yang dibayangkan dari si yang bicara ini. Jadi dia pakai kata tambahan not, as, dengan as. Jadi itu untuk equality degree. Ini Indonya, tugasnya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Lanjut, nah ini comparative degree. Comparative degree adalah untuk menyatakan satu benda dengan benda yang kedua, tapi dengan tingkatan lebih, ada lebihnya. Nah, biasanya di comparative degree ini ada akhiran kayak R, terus digabungkan dengan kata than. Nah, sifat adjektif ini lebih panjang dan lebih terus bisa juga ditambahin kata more, terus diikuti dengan kata than. Seperti yang ada di rumus, ada subjek, ada to be, terus kata sifatnya apa ditambahin kata R dan atau more, tambahin than dan objek. Nah, jadi
Comparative degree itu adalah untuk membandingkan tingkatan satu benda dengan benda yang kedua, tapi derajatnya lebih tinggi. Dan biasanya diimbuhi itu kata akhiran R. Kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya nih, ada 1, 2, 3. Kata sifat yang berakhiran huruf E, ini clue sebenarnya. Jadi kata sifat yang berakhiran huruf E, terus di komparatif berubah jadi R. Bukan berubah sih, ditambahin R sebenarnya. Contoh brave, jadi braver, lebih berani. Terus large, luas jadi larger, lebih luas. Tuh, kayak ini kan akhirannya E nih, ditambahin kata R. Terus kata sifat yang satu suku kata berakhiran dengan huruf mati diubah menjadi komparatif, ditambahin kata R. Kayak ini contoh. Tadi kan E itu masuk ke dalam kata vowel ya, kayak I, U, E, O. Terus yang ini tuh konsonannya. Jadi hard, high, kan D ujungnya, ditambahin kata ER. Jadi higher, harder. Keras, lebih keras. Higher, tinggi, lebih tinggi. Nah itu. Yang ketiga, kata sifat yang berakhiran huruf mati setelah satu huruf hidup diubah jadi komparatif, ditambahin huruf ER. Ya. Ini kan tadi dihitung dari dua suku katanya R sama D, G sama H. Itu kan sama-sama konsonan ya. Terus kalau yang di ketiga ini, big sama fat, itu I sama G, A sama T. Itu konsonan sama vowel kan. Jadi bisa ditambahin hurufnya ER. Jadi big jadi bigger, fat jadi fatter, besar, gemuk, lebih besar, lebih gemuk. Seperti itu. Nah, ini yang keempat. Kalau ada kata yang akhirnya huruf Y, nah terus juga bisa ditambahin kata R, tapi dengan catatan Y-nya itu berubah jadi I dulu. Contoh crazy dan easy. Gila, crazier, lebih gila, easy, easier, lebih mudah. Nah, terus yang kelima, setelah kata sifat yang berakhiran huruf R, ER, layout, nah, dapat diubah menjadi komparatif dengan tambahin ER juga. Contoh, clever, pandai, clever, lebih pandai. Slow, dangkal, jadi slower, lebih dangkal. Gitu. Ada lagi yang 6. Kata sifat yang terdiri lebih dari 3 suku kata diubah jadi komparatif, tambahin more. Ini kan lebih nih, kayak beautiful, delicious, difficult, kayak beautiful, terus delicious, difficult. Diubah jadi komparatifnya dengan nambahin kata more. More beautiful, more delicious, more difficult. Terus ada kata sifat yang diubah jadi komparatif tapi dengan pola yang gak beraturan, kayak contoh bagus. Bagus jadi better, bad jadi worse, little jadi less, much jadi more, far jadi farther, lebih jauh. Ini yang ketujuh ini adalah kata sifat tapi berubah dengan pola yang gak beraturan. Gitu. Nih contoh kata, kita aplikasikan contoh adjektif tadi ke dalam sebuah kalimat. Yang pertama ada she's more beautiful than her mother. Jadi Indonya itu dia lebih cantik dibandingkan ibunya. Ada kata beautiful ditambahin more. Nah. Terus yang kedua ada her hair is better than mine. Ini kan sebenarnya mau ngasih tahu kalau rambutnya lebih bagus gitu, dibandingkan daripada rambutnya yang ngomong. Jadi pakainya better bukan good. Her hair is better than mine. Terus ada juga penggunaan pola the juga menjadi komparatif, kayak the sooner the better, the more dangerous, the more I like it. Semakin bahaya semakin saya suka. Ini juga the sooner, the more dangerous itu juga masuk ke dalam perbandingan dan itu juga mencerminkan komparatif. Terus ini yang terakhir, maksudnya bentuk yang terakhir, superlative degree. Ini yang menyatakan tingkatan yang paling, tadi lebih, sekarang paling. Kalau tadi yang pertama itu setara, yang kedua itu adalah satu hal yang lebih. Yang terakhir ini, yang bentuk yang terakhir, superlatif adalah tingkatan yang paling atau ter. Dan ketika pakai yang superlative degree, akhirannya udah beda, bukan R lagi, tapi S, EST. Terus kalau lebih dari dua suku kata, ada kata tambahannya the. Terus
yang lebih panjang lebih panjang atau lebih dari dua suku kata ada kata most. Ini contohnya, to be superlative adjective, the most atau est. Kita masuk ke dalam kata sifat apa yang bisa pakai most sama est. Nih yang pertama itu kata sifat yang berakhir huruf e. Kalau jadi superlatif tambahin st jadi bravest, ini di awalnya katanya dari brave. Large, luas, dari diubah ke dalam komparatif jadi largest. Terus kata sifat yang ini yang kedua, kata sifat yang terdiri dari dua suku kata dan berakhiran dengan huruf mati rd, gh bisa ditambahin est. Contoh hard sama high, jadi hardest jadi highest. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kata sifat yang pakai est lagi, big sama fat, jadi biggest sama fattest. Nah, itu paling besar dan paling gemuk. Yang keempat, kata sifat yang berakhir huruf y, y-nya diubah dulu jadi i, terus tambahin est. Crazy, craziest, easy, easiest. Gitu. Terus yang kata sifat yang berakhir huruf r, l, o dapat diubah menjadi superlatif juga dengan nambahin kata est. Contoh nih clever, cleverest, near, nearest. Nah, pandai, paling pandai, near, nearest paling dekat. Gitu. Terus yang keenam, yang lebih dari dua suku kata. Ini tiga nih kan, beautiful, lebih beautiful, terus delicious, tambahin kata most. Dia nggak pakai st tapi pakainya most. Nah. Yang beautiful jadi most beautiful, yang delicious jadi most delicious. Terus ada juga sama kayak yang sebelumnya, ada kata sifat yang ketika diubah ke dalam superlative degree tapi nggak beraturan, kayak good jadi best, bad jadi worst, little jadi less, much jadi most, and far jadi farthest. Nah. Terus kita masuk ke contoh kata yang dipakai dalam superlatif ini. Nih ada, he is the laziest boy in his office. Ini untuk menunjukkan kalau si subjeknya ini adalah yang paling males. Makanya dia pakai the laziest boy. Karena kenapa laziest? Kan dia cuma satu variabel, satu suku kata, jadi lazy tambahin st. Nah, terus yang contoh yang kedua, this is the most expensive car. Expensive lebih dari dua suku kata, makanya pakai kata most. Terus her acting is the best among others. Nah, ini untuk membandingkan si subjeknya itu actingnya lebih bagus dibandingkan yang lain. The best, seperti itu. Kita ulangin lagi dari awal. Dari awal itu kita nemuin degree of comparison itu digunanya untuk membandingkan satu benda dengan benda lainnya. Untuk membandingkan satu benda dengan benda lainnya. Dan ada 3 bentuk dari degree of comparison. Ada equal, ada comparative, ada superlative. Nah, kalau ada yang equal itu, untuk membandingkan bendanya itu satu benda dengan benda yang kedua itu setara. Dan biasanya untuk membandingkan benda yang setara itu pakai kata as. Nah, seperti itu. Terus kalau yang comparative, yang tingkatan lebih, gitu, pakainya kata er dan ada imbuhan kata dan di akhir. Nah, terus kalau yang superlatif, yang paling tinggi, yang akhirnya itu jadi est dan ada kata the. Kalau nggak jadi est atau dia pakai kata most itu dipakai untuk yang lebih dari 2 suku kata. Gitu. Jadi ingat ya, jadi pandangannya tingkatan itu yang pertama, yang equal, comparative, superlatif, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari degree of comparison. Kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh langsung hubungin saya. Dan sekian penjelasan tentang degree of comparison. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.